Nampak ya, oke. Baik, Bapak. Teranyut, Bu. Suara Bunda. Suara Bunda. Teranyut. Bu Nina, Bu suara Nina, suara sumbernya teranyut. Mute-nya. Mute-nya. Oh, Udah? Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat ini. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana pedoman proses pembelajaran di masa COVID-19 tahun 2020-2021. Perlu ceritanya di masa Mayana, kami udah di dalam transport. Ya kita transport, ya Mohon maaf. Halo? Sudah? Baik, sudah Ibu. Oke, saya lanjut ya. Adapun dasarnya yaitu yang pertama surat edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Yang ketiga, dasar hukumnya yaitu surat edaran Kemendikbud nomor 15 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus 19. Yang keempat yaitu surat edaran Bupati Bintan dan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang berkaitan dengan pendidikan di masa COVID-19. Yang kelima, yaitu keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01 KB 2020 nomor 516 tahun 2020 dan selanjutnya. Nah, hari ini nanti ada webinar yaitu kalau ini 4 menteri, nanti sore jam 4 6 menteri lagi. Nah, ini karena apa? Karena situasi kita belum membaik. Nah, insya Allah nanti Ibu, Bapak bisa mengikuti itu siaran langsung dari Kemendikbud, ya bisa dibuka yaitu melalui YouTube-nya. Nah, silahkan nanti kita bersama-sama. Kemudian pemenuhan bagaimana BDR di rumah kemarin juga sudah kita sampaikan, namun ini saya buat pembaharuan sedikit, yaitu bagaimana melaksanakan BDR dari rumah untuk tahun pelajaran 2021. Ini yang harus kita pahami dulu. Yang pertama ini, belajar dari rumah, yaitu belajar daring, jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, ini nanti akan saya sampaikan dalam PPT berikutnya, yaitu pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, ini ada nanti PPT-nya. Yang B, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, yaitu antara lain mengenai pandemik. Nah, pedoman pembelajaran ini juga nanti akan saya tuangkan dalam PPT. Yang C,
Aktivitas dan tugas pelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. D. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah harus diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif yang berguna dari guru tanpa harus memberi skor nilai kuantitatif. E. Guru mempersiapkan RPP daring, jarak jauh atau PJJ yang pelaksanaannya melalui daring, luring, kombinasi keduanya, serta memfasilitasi dengan menyesuaikan waktu, kondisi, kesepakatan peserta didik dan orang tua. Bisa melalui Google Classroom, Vicon, media sosial, TV, dan lain-lain. Nah, ini sudah disampaikan. Kemudian, ini saya kembali dulu ke slide ini. Nah, kita sudah tahu semua, Bapak Ibu, harus kita pahami dulu. Seperti yang kita jumpai di lapangan, beratnya tugas-tugas yang diberikan kepada anak dengan waktu yang singkat, itu akan menjadi beban bagi anak. Sementara kita harus memperhatikan kondisi anak tersebut, kondisi orang tua, kemampuan orang tua. Nah, disinilah para guru harus bijak, harus jeli bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu BDR dengan PJJ-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang sekarang kita dihadapi dengan situasi seperti ini. Mungkin kita juga banyak menggunakan Google Classroom, kemudian menggunakan menonton YouTube. Itu adalah hal-hal yang bagus. Ada kalanya materi itu memang tidak bisa disampaikan mungkin dengan membaca saja. Nah, seperti matematika, kalau tidak ada penjelasan, tidak ada video yang harus dilihat anak, bagaimana menurunkan rumus, itu akan kesulitan anak dalam yaitu melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Namun, Bapak Ibu, kembali kita perhatikan lagi, apakah semua anak kita mampu dengan kondisi seperti itu? Maka hal yang perlu pertama-tama dilakukan oleh kepala sekolah adalah memetakan dulu. Petakan dulu. Apa yang mau dipetakan, dikelompokkan dulu, yaitu orang tua. Panggil orang tua. Unding dengan orang tua. Yang mana dia mampu. Karena pembelajaran BDR ini tidak saja secara virtual, tidak aja secara daring, luring boleh, kombinasi juga boleh. Nah, makanya harus sepakat dulu. Nah, walaupun sudah dapat kata sepakat, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga harus mengadakan evaluasi. Minimal 2 minggu berjalannya setelah keputusan. Evaluasi dulu. Katakanlah mungkin pada permintaan pertama, banyak orang tua mungkin boleh dikatakan mungkin kalau untuk SMP itu rata-rata anaknya sudah pegang HP Android. Tapi bagaimana dengan anak SD? Pasti itu harus menggunakan Android ibu bapaknya. Nah, Bapak Ibu,
juga harus pertimbangkan apakah orang tuanya dua-dua bekerja atau ada memang yang menemani belajar. Ini banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita juga harus itu manage waktu. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Kabid, disuruh mengerjakan soal yang banyak dengan waktu yang singkat. Artinya kita kurang jeli melihat ketersediaan waktu anak ini bersama orang tuanya di rumah. Lebih lagi, untuk tahun ajaran baru ini kalau SD, anak-anak memang kalau kita lihat itu keluhan orang tua, karena memang orang tua dia kurang kemampuannya, memang dia bukan dari guru untuk mengajarkan membaca anak aja, orang tua juga bisa stres. Nah, Bapak Ibu boleh berbahagia, boleh bangga sekarang. Kenapa? Para orang tua juga sudah merasakan kebahagiaan Bapak Ibu rasakan bagaimana menjadi seorang guru. Nah, jadi itu adalah hikmah di balik COVID ini. Para orang tua juga akan sadar ternyata menjadi guru itu bahagia. Nah, dia rasakan dia itu bagaimana dia mendampingi anaknya di rumah. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Selanjutnya, nah, pelajaran tatap muka di andai kata ini Kabupaten Bintan ini sudah dinyatakan zona hijau. Nah, namun tadi juga sudah disampaikan bahwa zona hijau itu kapan? Jika memang sekolah itu benar-benar siap. Nah, bagaimana melaksanakannya? Nah, ini kita kan sudah diatur ini, Dinas Pendidikan kita juga sudah membuat SOP bagaimana melaksanakan pembelajaran jika sekolah kita dinyatakan yaitu zona hijau. Ini ada beberapa contoh yang saya kemukakan di PPT ini, yaitu dapat periksa. Jadi harus anak-anak, apa yang harus dilakukan anak-anak sebelum belajar. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya tidak panjangkan ini. Nah, ini prosedur kalau dilaksanakan di tatap muka. Ini untuk saat ini belum bisa karena seperti yang disampaikan kondisi kita mulai memburuk ya, dengan adanya dari zona hijau udah menjadi oranye, bahkan nanti akan menuju merah. Kita berdoa supaya ini cepat berlalu. Nah, jika ini dilaksanakan zona hijau, kita sudah punya panduannya. Bapak Ibu tak usah ragu. Kapan waktunya, kondisi kelas yang bagaimana mengatur jarak duduknya, siapa yang dulu boleh masuk, yaitu dimulai dari tentu jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kan misalnya SMA, 2 bulan SMA, baru SMP dan SD, dan begitu selanjutnya sampai ke PAUD. Ini Bapak Ibu bisa lihat, cukup dilihat di SOP-nya yang udah dibagikan di sekolah. Kemudian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, yaitu bisa pada masa transisi dan masa kebiasaan baru. Ini ada tak usah saya baca panjang-panjang. Nah, nanti kalau PPT-nya mau nanti dibagiin. Saya rasa ini Bapak Ibu juga sudah lakukan. Nah, misalnya kalau yang datang ke sekolah harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, ini selalu artinya siapapun yang datang ke sekolah, protokol kesehatan tetap diperhatikan. Ini jika yang hadir ke sekolah. Kemudian ini saya lanjut saja, ini kantin dan segala macam ini kita belum, nanti sudah dipandu semua. Nah, ini pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang harus ini yang secara garis besarnya
yaitu protokol kesehatan, yaitu sebelum pembelajaran dan setelah belajar. Nah, ini andai kata dilakukan pembelajaran tatap muka. Kalau sekolah sudah dinyatakan zona hijau atau daerah dinyatakan zona hijau dan sekolah benar-benar sudah siap. Nah, untuk saat ini kita belum dibolehkan. Ini saya lanjut. Ini juga, ini saya anukan aja ya. Ini Bapak Ibu bisa membuka di panduan kalau yang ini bagaimana caranya, bagaimana kantin, toilet, tempat ibadah. Nah, ini panduan bisa dibuka. Ini saya teruskan aja ini. Ini gambar kalau andai kata nanti sekolah dibuka. Nah, anak tetap duduknya berjarak, yaitu minimal 1,5 meter. Nah, 1,5 meter. Kemudian di sini juga tidak lupa ini, sekolah itu harus membuat rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan RKAS terkait dengan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana dan sarana sanitasi dan kesehatan satuan pendidikan. Ini kalau Pak Kabid ada ini, Pak Kabid mudah-mudahan masih mendengar. Sekolah kayaknya juga nih Pak Kabid lagi bingung ini mengelola untuk dana BOS. Bu, insya Allah saya tetap mendengar nih, saya tetap mengikuti. Insya Allah. Lanjut Bu ya. Insya Allah. Lanjut Bu. Ya. Sekolah kemarin saya ke sekolah sudah bingung bagaimana ini dengan aturan dari pusat penggunaan dana BOS, sementara di daerah kita Pemda kita juga mengaturnya, mungkin ada aturan sendiri. Barangkali nanti kita juga mohon ini kepada Dinas Pendidikan ya kita lah ya Pak Usni mungkin bisa mencarikan solusi supaya pada saat pelaporan dana BOS juga kepala sekolah nggak bingung dan tidak mengada-ada. Insya Allah Bu, kita akan cari solusi nanti dengan Pak Kades. Keluhan Pak Husni, saya sampaikan lagi semalam saya memang ditanya bagaimana nih Bu. Ya oke, nanti saya bilang insya Allah saya sampaikan ke Pak Husni. Ya, alhamdulillah saya sudah sampaikan. Alhamdulillah. Edaran sudah keluar tuh Bu yang WFH tuh? Ya, WFH-nya udah keluar. Terus penggunaan untuk beli macam. Nah ini mohon mungkin ada juga edarannya. Insya Allah Bu, insya Allah. Kita koordinasi ke DPKAD Bu ya nanti. Oke, ya itu mantap Pak Husni. Saya bahagia sekali, mudah-mudahan nanti BKD memahami situasi kita. Sehingga insya Allah Bu, insya Allah. Dana BOS tidak bola-balik. Terima kasih banyak ya, Pak Bu. Husni. Ya, sama, insya Allah. Saya lanjut Bu. Minum dulu Bu, biar tak batuk Bu. Saya udah siap. Bu, ya. Oh ya, alhamdulillah. Nanti tak boleh nih cakap banyak-banyak nampaknya. Oke, kalau yang untuk PPT 1, Bapak Ibu, ini banyak mengacu pada teknis saja, pada juknis, ya pada surat edaran, jadi tidak perlu berpanjang kita. Saya mau masuk PPT 2. Sebentar. Bunda mau ganti PowerPoint? Oh iya nih, cari dulu sebentar ya. Lupa tadi nyiapin yang kedua. Ini ada 3 PPT. Nah, sini kalian saya belum. Ini dia. Ini keluar dulu. Ya, di stop dulu Bunda. Ya, ini saya stop dulu. Sorry. Saya buka lagi.
Sorry. Oke. Ini udah bisa? Udah nampak Bapak Ibu? Belum Bunda. Belum? Hmm. Oke, mana nih? Belum keluar ya? Saya pengen. Ya. Oke. Nah, ini udah belum? Dah. Oke. Ini mudah-mudahan bagaimana kita melaksanakan membuat rencana pembelajaran di masa COVID. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah lakukan juga ini, Bapak Ibu. Cukup ini, cukup besar bisa dibaca? Cukup. Cukup ya. Bisa Bu, jelas. Jelas, ya. Ini sama, tadi dasarnya, ini saya lewatkan dasarnya sama latar belakangnya pasti kita mengacu kepada surat edarannya. Ini tadi nih, mendadak nih, disiap-siapin nih. Ini. Luar biasa, kita. Lupa baca undangan, apa itu materi kan. Pak Sa sampai ke 1 malam nyiapin nih Pak Sa. Luar biasa. Dikirim saking banyaknya WA enggak terbaca, maaf saya Pak Idal, malah saya nanya, saya ngasih materi apa sekali saya buka di itu. Luar biasa Bu. Pas banget. Teman-teman memang butuh ini. Oke. Baik, ini tadi sudah saya sampaikan juga ini bagaimana belajar dari rumah daring ya dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani. Ini yang harus, yang ini ingat Bapak Ibu semua. Nah, mindset kita dirubah. Mindsetnya dirubah. Kita tidak lagi mengejar target kurikulum. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan nanti? Jangan dikejar terus itu. Bagaimana nih nanti KD-nya nggak bisa tercapai? Tak usah. Jangan pikirkan itu. Yang perlu dipikirkan yaitu bagaimana Bapak Ibu meramu pembelajaran untuk di rumah yang anak membuat senang. Nah, kenapa? Karena kita harus yakinkan dulu anak itu tidak sakit dia menerima materi dari kita ini. Begitu dia dapat, wah gampang karena dia bisa melakukan ini bersama orang tua, bersama keluarga kecilnya, dan itu juga ditemui di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, ini dulu. Jadi Bapak Ibu boleh lihat KD-nya, boleh, tapi pilih apa yang cocok saya sampaikan untuk mencapai KD tersebut, tapi tidak harus menuntaskan. Nah, kalau tidak menuntaskan artinya apa? Jangan beri tugas anak banyak-banyak. Nah, karena kita tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa tidak ada dipikirkan untuk bagaimana kenaikan kelas, bagaimana kelulusan, itu nanti sudah ada aturan yang mengatur, tentunya surat edaran dari Dinas Pendidikan, nah mungkin merujuk kepada pusat. Yang kedua, belajar dari rumah fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup, pengalaman hidup. Nah, kalau sudah ngasah-ngasahnya untuk konsepnya ke pandemik, ini boleh kita geser sedikit karena udah 3 bulan pandemik ini anak-anak udah pada hafal ini. Karena juga kenapa kita sudah terbiasa sekarang hidup di era baru, lalu keluar kita sudah pakai masker. Kemudian juga kita sudah di rumah-rumah pada saya lihat itu sudah disiapkan alat cuci tangan, ada sabun. Nah, ini sosialisasi ini udah betul-betul tersosialisasi. Bahkan sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, kita memang
Tidak perlu dilakukan yang ini lagi. Nah, ini bisa kita bergerak naik sedikit. Naik sedikit, tidak lagi kita mengenai COVID itu lagi. Kita bisa bergerak bagaimana fokusnya kita kepada bagaimana kehidupan di sekitar rumahnya. Nah, atau di lingkungan sosial. Aktivitas dan tugas belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa. Antar siswa. Jadi Bapak Ibu, tugas itu karena kita ini pendidik ini adalah pelayan. Pelayan nih, saya juga pelayan. Nah, pelayan kalau kita nih kan karena kita PNS, kita juga pekerja, ya non PNS, ya pekerja lah, kita pegawai, ya itu kita pelayan. Nah, kami pengawas yaitu melayani kepala sekolah, melayani guru. Nah, kepala sekolah melayani guru, melayani siswa, guru melayani siswa dan lain-lainnya. Pelayan ya kita ini. Nah, yang namanya pelayan ini berarti kita haruslah kalau bisa kita berikan pelayanan maksimal kepada yang membutuhkan. Nah, jadi yang berikutnya, ya ini antar siswa masing-masing ini. Lihat Bapak Ibu, jadi kita memberikan tugas itu boleh bervariasi, misalnya untuk anak yang tinggalnya di daerah perkebunan, yang di daerah pantai, boleh dirubah karena pengalaman hidupnya akan berbeda. Kondisi lingkungannya akan berbeda. Nah, yang D, bukti atau produk aktivitas. Nah, Bapak Ibu, ini yang belum. Ini kemarin saya nyampaikan ya yang saya temukan juga selama ini yang 3 minggu belakangan ini sejak ajaran baru. Materi-materi yang disampaikan melalui WAG, Google Classroom, sudah disampaikan masih banyak yang belum dievaluasi. Jadi harusnya kan tugas-tugas anak ini setelah dikerjakan, dikembalikan kepada kita kasihlah penilaian. Nah, penilaian yang bersifatnya kuantitatif ya dan guru, jadi tidak harus juga kasih nilai 10, 8. Pokoknya dia mengerjakan aja ya dikasihlah reward ya. Jadi dipulangkan kembali, dioret-oret sedikit, mana yang harus diperbaiki. Nah, ini yang harus betul. Yang 4 ini kita ngubah mindset kita tanamkan bagaimana kita memberikan materi kepada anak-anak kita. Nah, jadi boleh bervariasi. Nah, berikutnya. Nah, kendala. Apa kendala? Kendala-kendala kita nih, yaitu yang pertama, jarak siswa sangat jauh. Siswa mungkin ada, ini kalau ada nih, kayak Tambelan kali ya Pak Pak Sarizal, yang untuk Bapak yang di Tambelan mungkin ada yang jauh. Nah, jauh dengan kawan. Nah, mungkin ada di Sebun. Nah, yang kayak di Sebun itu kan banyak yang di pedalaman tuh. Nah, pedalaman tuh maksudnya bukan kita bedakan dengan Tanjung Uban ya, yang di kota kali ya. Ada yang tinggal agak jauh. Nah, di mana nanti mungkin jaringan internet tidak ada. Kemudian siswa, orang tua tidak memiliki HP, Android atau laptop. Kemudian guru tidak memiliki kesiapan dalam melaksanakan BDR. Ini kendala juga nih. Nah, ini kalau yang kayak gini nih terjawab ini yang di Pak Osni bilangkan tadi. Alas dia kasih aja tuh buku tipis-tipis itu. Yang LKS yang dibilang Pak Osni itu buku tipis-tipis tuh Pak Osni. Tapi kalau yang dibuat nanti ini ada namanya LKPD tidak begitu dia. Nah, kemudian agar guru dan siswa sama-sama bisa istirahat, libur di rumah masing-masing, tapi untuk memutuskan mata rantai. Nah, ini. Iya, betul Pak. Oke, saya lanjut. Masih mendengar ya?
Nah, Masih. oke, kendala lagi yang dilakukan untuk pembelajaran, yaitu ini untuk daring. Nah, daring ini dalam jaringan. Nah, intinya yang dalam jaringan kita bisa melakukan tatap muka sama anak-anak, ya kan? Bisa melalui HP, pakai WA, pakai Zoom. Nah, ini kendalanya. Nah, kalau umpamanya melaksanakan daring, ya kalau listriknya hidup terus. Nah, berarti guru harus antisipasi kalau lampunya padam, kita sudah punya tugas yang bisa disampaikan melalui luring. Nah, kayak gitu. Kemudian jaringan internet sangat terbatas kapasitasnya. Dukungan sarana, laptop, notebook, ya, HP guru yang kurang memadai. Kemudian siswa dan orang tua juga tidak semuanya yang punya sarana seperti ini. Yang selanjutnya, masih banyak guru yang kurang mampu memahami cara memanfaatkan TIK. Nah, ini alhamdulillah hari ini mulai kita mengurangi ini. Udah dilatih ini hari ini. Ada beberapa orang yang dilatih, mudah-mudahan dengan bertambahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK, insya Allah kita baik-baik semua. Kemudian masih banyak orang tua siswa yang kurang memahami memanfaatkan TIK untuk mendampingi putra-putrinya. Ini adalah kendala-kendala. Yalah kan banyak juga orang tua kan tidak bisa dia mau buka Google Form mau kayak apa. Saya juga post nih ada dikirimin dari guru pengetesnya orang tua. Pengetesnya orang tua dalam menggunakan daring ini. Oh, bagus Bu, mantap tuh. Nah, jadi ada pengetes di WA, mohon Bapak Ibu janganlah pelajaran ini daring katanya. Tapi itu saya sehari sebelum itu saya udah evaluasi sekolahnya. Alhamdulillah kepala sekolahnya sudah mengevaluasi. Udah mengevaluasi berapa orang selama dalam 2 minggu ini yang tidak bisa melakukan tugas daringnya. Padahal awalnya memang itu pilihan orang tua. Dia meminta dulu karena saya menyarankan Bapak Ibu apapun yang nak dilakukan di sekolah itu runding dulu dengan wali murid. Nah, kebetulan waktu awal-awal semua wali murid punya Android. Dia memilih daring. Setelah dilakukan 2 minggu, ada 9 anak. Kelas 9 itu tidak mengerjakan tugas. Nah, saya bilang coba dicari masalahnya apa. Ternyata terjawab apa pula yang habis lagi. HP ada, kuota tak ada. Kan masalah. Nah, untuk 1 minggu ternyata kuota cuma cukup untuk 1 minggu. Kuota habis. Habis, kuota habis. Nah, ini juga. Nah, disinilah perlu kecermatan oleh guru dalam memberikan materi. Nah, apakah menggunakan daring semua atau sesekali, kan tidak dipaksakan. Tidak harus daring, luring pun boleh. Nah, kan begitu. Nah, tapi kita guru tetap harus bisa IT. Itu mantap nih Pak Sanizal, terima kasih ini sudah membina guru-guru. Terima kasih Bunda. Makan. Dukungannya. Semua. Saya lanjut. Wah langsung panjang tuh. Lanjut Ya. Bu. Oke, lanjut ya. Nah, Ya, ini lanjut. kegiatan saya gedein sedikit lah biar nampak mata saya nih ya. Nah, oke. Di slide kan aja Bu. Ya udah nih. Yang sebelah kirinya di close. Ya. Selesai. Ya ya. Sunset. Go. Nih. Udah jelas tuh? Belum. Tunggu saya belum. Terclose tadi. Keluar Terclose tadi. Mana dia? Jangan dulu. Keluar pula. Alhamdulillah ini salah. Ulang lagi Bu. Enggak, Bunda ambil lagi nih.
share screen ulang. Pengennya ulang lagi. Mana aku simpan tadi? Ini foto yang mana sih? Ini kali ya. Tunggu dulu. Buka dulu, jangan salah nih, sudah banyak disiapin. Oh iya. Oh, salah. Dah. Sorry. Tanya. Ambil dulu. Ambil lagi. PP COVID. Salah. PP COVID. Ini dia nih kalau nah bikin slide show-nya tadi dan keluar dia. Di desktop. Tunggu sebentar. Belum saya sekengin. Oke. Oke, ulang lagi ya. Saya slide dulu. Udah gede ya? Bentar ya. Ini lagi. Udah nampak semua? Udah, Bu. Mantap. Oke, ya. Mantap nih. Gimana nih? Ruangan saya panas sebentar. Saya AC-nya dinginin dulu. Oke. Ngantuk lagi jelaskan. Tidak, AC panas. Ya. Ini tadi ya, sampai sini ya. Iya, Bu. Luang ini angkat dulu nih. Ini mengganggu. Oke. Oke, luring danging. Untuk sementara Ibu Bapak peserta boleh mengisi absen. Yang sudah disediakan Di chat. Ya. Satu yaitu untuk memberikan materi penugasan untuk dikerjakan sebelum siswa belajar nantinya. Ini kalau kita untuk luring. Jadi ada 2 kegiatan ini, boleh luring, boleh daring, dan yang ketiga tadi apa? Kolaborasi ya, boleh dua-dua. Nah, jika nanti kita sudah berikan pilihan kepada orang tua silahkan, dia maunya yang seperti apa? Dia mau luring, dia mau daring, kita layani. Nah, kalau dia mau daring, intinya konsekuensinya dia harus punya kuota, ya toh? Kemudian HP standby terus. Nah, andai kata sudah ada pilihan, dia pilih daring. Ternyata ada kendala saat pelaksanaan, mungkin tadi kuota tidak ada, terus dia minta kembali lagi, saya mau luring aja. Bapak Ibu juga harus layani. Nah, tadi itu himbauan dari Pak Kadis itu tadi. Jadi kalau ada wali murid misalnya punya kendala, silakan datang ke sekolah. Nah, inilah jawaban-jawabannya. Nah, saya masuk di luring dulu. Luring yaitu yang pertama memberikan penugasan untuk dikerjakan sebelum siswa belajar di rumah yang nantinya dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Nah, tentunya diatur waktunya. Nah, apakah nanti per minggu dia ambil tugas, kemudian minggu berikutnya dia mengantarkan tugas. Nah, itu bisa. Tak mungkin setiap hari anak datang ke sekolah untuk mengambil tugasnya. Nah, ini tentu perlu perencanaan yang matang oleh kepala sekolah membuat
bagaimana mengatur kurikulum yang akan dilaksanakan di satuan pendidikannya masing-masing. Yang kedua, memberikan materi dan penugasan dengan cara mengantar langsung ke setiap siswa untuk beberapa hari, kemudian diambil lagi. Nah, ini lebih manja lagi. Nah, gurunya suruh antar nih ke rumah-rumah. Nah, kemudian guru mengunjungi setiap siswa ke rumah masing-masing secara berkala. Nah, berkala ini yang kayak apa? Mungkin ada siswa yang butuh kehadiran guru. Ini kita harus paham, anak-anak belajar di rumah itu stres, dia tak bisa. Nah, terus orang tua lakukan komunikasi melalui WA group bahwa anaknya mungkin stres di rumah, nggak bisa mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu guru bisa datang ke rumah siswa yang memang siswa ini membutuhkan. Tapi saya yakin tidak semua lah yang seperti ini. Nah, jadi itu memang kewajiban kita melayani. Yang keempat, siswa diberi tugas mandiri, yaitu berupa tugas pengojek selama belajar di rumah. Nah, lebih banyak ke tugas pengojek. Yang kelima, siswa diminta mengisi jurnal belajar mandiri setiap hari dan diketahui oleh orang tuanya masing-masing. Nah, intinya kan anak diberi tugas itu berarti ada buku kendali siswa itu bahwa dia telah melaksanakan tugasnya. Kenapa seperti ini perlu kita buat? Kita tahu bahwa orang tua ada yang bekerja dua-dua. Seperti kita lah nih, kalau kita nih ibu-ibu nih, kita ngajar, ya, kita guru, ngajar, bapak juga kerja. Terus selama kita kerja, anak tidak ada yang mendampingi di rumah. Kita nggak tahu apakah dia sudah melaksanakan tugasnya. Minimal ini berfungsi sebagai kontrol untuk orang tua bahwa anaknya belajar. Nah, itu jurnal yang harus dibuat. Nah, jurnal ini harus dikoreksi juga oleh guru mapelnya masing-masing. Nah, di mana dari jurnal itulah nanti kita bisa mengetahui kesulitan-kesulitan anak. Nah, dibuat di sana. Kemudian kalau gurunya mau melaksanakan daring. Nah, ini pilihan yang kedua, daring. Nah, tentunya yang pertama memberikan petunjuk link video tutorial penugasan mandiri secara daring, baik dengan menggunakan aplikasi grup WhatsApp atau Line atau Telegram. Nah, kalau misalnya dia pakai WhatsApp, berarti dia mengirimkan video, kan nonton video. Kalau perlu itu video ibu guru yang sedang mengajar. Nah, kalau misalnya ibu gurunya sendiri keberatan membuat video, bisa juga di-download. Ya, kiriman banyak itu download model-model pembelajaran, video-video pembelajaran. Nah, tapi yang lebih bagus lagi gurunya sendiri. Jadi dengan dia menonton video ibunya, lepas juga kangen anak itu terhadap gurunya. Kita yakin juga itu anak-anak kita pasti mengidolakan kita. Dia rindu sama kita. Nah, jadi kalau bisa tuh mau video kita yang kita tampilkan. Nah, kalau tak dapat akal lagi ya barulah download videonya orang. Yang berikutnya, yang kedua, menggunakan yaitu LMS, ya, LMS, Learning Management System, yaitu menggunakan Google Classroom, Moodle, Classmaya, dan lain-lain. Kemudian memberikan petunjuk, link, video tutorial, dan penugasan mandiri secara daring, kombinasikan dengan tatap muka secara virtual. Nah,
Yang keempat, melakukan tatap muka, tutorial secara virtual melalui Webex bisa, melalui Zoom, Skype, Hangout, dan ini berlangsung secara klasikal. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira pilihan-pilihan ini kita berikan kepada wali murid. Nah, mungkin sesekali kita bisa memadukan, yaitu daring dan luring. Nah, itu terserah. Kita pulangkan. Yang penting disesuaikan dengan kondisi. Kita tahu kondisi anak, kita tahu kondisi orang tua, kita tahu kemampuannya. Nah, tidak ada yang dipaksakan di sini. Kalau orang tua tidak sanggup daring, silahkan luring. Nah, kita siap. Kita adalah pelayan. Lanjut ya. Nah, ini aplikasi yang akan, nih saya yakin ini nanti ini Pak Ijal nih beres sama dia semua nih. Makanya saya lihat tadi materi yang di template itu, nah saya buatlah nih seperti ini, ada WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya kalau WhatsApp hanya untuk mengirimkan materi dalam bentuk PDF, itu tidak luring itu, tidak daring itu luring ya, karena kita nggak tatap muka. Nah, tapi kalau WhatsApp-nya itu kita ada video di sana, ada bisa video call, nah itu namanya daring. Nah, kemudian Google Classroom, Google Form, Rumah Belajar, Zoom Cloud, Ruang Guru, Quiz. Ini adalah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran daring. Nah, apa pendukungnya di dalam kegiatan BDR? Nah, itu tentu ada buku siswa. Nah, buku siswa yaitu kita jadikan sumber belajar. Nah, buku yang sudah dibagikan. Nah, kemudian dalam buku siswa itu kita sampaikanlah dalam bentuk penugasan. Ada buku, lembar kerja atau LKPD, kemudian TPRI, portal digital, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah dipantau-pantau, ya setelah dilihat bagaimana caranya kita memberikan tugas, saya nih menghimbau untuk Bapak Ibu semuanya menggunakan LKPD. Nah, tempat kemarin ini belum selesai PPT LKPD saya, tak sempat Pak Ijal, saya malam tadi buat PPT baru dua slide, matanya udah tak mau ngajak lagi kerja. Luar biasa, Bu Korositan. Jadi ini LKPD ini ya, saya menghimbau nih lebih enak, lebih mudah, karena saya mengatakan waktu tidak pandemik saja, di saat kita belajar tatap muka dengan menggunakan LKPD atau LKS, bahasa siswa. Nah, sekarang LKPD, lembaran kerja peserta didik. Nah, kemudian kita bikin modul. Nah, itu bagus. Dengan membuat nih kita minta digalakkan nih Pak Ijal, Bu Nel, saya udah menggalakkan bahwa guru-guru bisa membuat LKPD. Karena dengan LKPD sangat membantu siswa dalam ada yang bocor. Oh, Ibu Bapak, mohon mute di TK. Ya. Ini kita mohon ini menggalakkan membuat LKPD, mau pakai dia daring, mau luring, tapi bantu dengan LKPD. Nah, dengan LKPD ini kita bisa menuntun siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya, karena sudah dibantu dengan langkah-langkah. Nah, jadi pasti pembelajaran ini lebih bermakna. Anak tidak bosan, kemudian anak tidak terlalu susah mengerjakan tugas, karena separuh sudah dibantu langkah-langkahnya dengan menggunakan LKPD. Nah, ini nanti saya selalu sosialisasikan kepada sekolah buat dengan LKPD. Nah, LKPD yang bagaimana? LKPD yang di dalamnya BDR. Nah, LKPD BDR. Tadi kunci BDR itu apa? Ada peran sertanya orang tua. Ya kan? Nah, ada peran serta orang tua mendampingi anaknya.
Kalau yang LKPD kita dibuat di sekolah, pasti bahasanya seperti ini. Lakukanlah kegiatan ini bersama kelompokmu atau bersama temanmu. Nah, untuk LKPD BDR mungkin bisa bahasanya kita ganti bersama ibunda lakukan kegiatan ini. Nah, apalagi yang SD itu. Wah, pokoknya Bang deh anunya LKPD-nya. Buatlah lakukan kegiatan ini dengan keluarga kecil. Atau mungkin tadi kita danging melihat video. Nah, tontonlah video ini bersama ibundanya. Indah rasanya. Nah, berarti anak tidak sendiri di rumah. Dia benar-benar yang selama ini foto yang dikirim ke kita bahwa ibunya atau orang tuanya mendampingi anaknya itu banyaknya foto selfie. Anak duduk sebelah lagi kerjain tugas, nulis, mamanya duduk di samping lihat. Nah, sekarang coba kita ngubah bagaimana peran sertanya orang tua juga membantu anaknya. Nah, makanya kita bantu dengan LKPD supaya orang tua juga tidak bingung. Nah, yang kita minta unggah itu bagaimana video, misalnya sesekali saja video orang tua ikut bersama menyelesaikan tugas anaknya. Nah, kalau kami di fisika misalnya dicontohkan misalnya mengukur panjang meja dengan jengkal. Nah, dengan jengkal ibu, panjang meja ada 5 jengkal ibu. Panjang meja yang sama juga 7 jengkal adik. Karena apa? Jengkal adik lebih kecil daripada jengkal ibu. Nah, video itu yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua bisa membuat LKPD yang bervariasi, yang bermakna, dan pasti anak senang. Saya lanjut. Apa media komunikasi yang akan disampaikan? Nah, itu melalui WAG, WhatsApp, ya, SMS boleh, telepon ini tak ada lagi nih. Tapi mana tahu ada yang bisa menggunakan telepon, email, kemudian kunjungan ke rumah siswa. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya ada di Kijang tuh ada Pak Usni, guru-guru datang ke rumah siswa, memang siswanya tidak hadir. Nah, kita harus tahu kondisi. Apakah dia sakit, apakah dia kesulitan belajar, itu didatangi. Kalau SMP itu dengan guru DK-nya, guru konselingnya, didampingi oleh guru konseling. Jadi guru didampingi dengan guru konseling. Boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian pengendalian belajar. Nah, ini pengendalian. Jadi selama belajar juga harus kita pantau. Nah, mana yang dipantau? Tadi tidak hanya kita memberikan tugas, sesekali juga komunikasi. Jangan kita hanya send tugas. Kita tidak pernah buat komunikasi dengan orang tua atau dengan grup. Kalau itu apa guyuban kelas dia ya. Nah, paguyuban dengan orang tua, mengunjungi siswa melalui SMS, tanya keadaan siswa kita. Nah, kemudian bagaimana koordinasinya? Ini yang diminta oleh Pak Kadis nih. Koordinasi semua guru. Kemudian dengan kepala sekolah. Nah, melalui apa? Nah, selalu adakan koordinasi. Insyaallah. Ya, betul ya Pak ya. Harus komunikasi. Kalau enggak, kita nggak tahu. Betul ya Pak Usni. Enggak sampai ya, Pak Usni aman-aman aja tuh di bawah. Kan? Aman. Bapak Ibu kepala sekolah jangan segan komunikasi. Nah, kita boleh komunikasi berjenjang dari guru ke kepala sekolah nanti ke pengawas ke dinas pendidikan. Nah, kalau urgen langsung pun boleh ke dinas. Kalau urgen, seperti kejadian yang di Kijang itu urgen sebetulnya. Jangan ditunggu, kepala sekolah jangan simpan-simpan. Lanjut, ngomongkan. Lebih aman, lebih bagus. Maka kemarin itu Pak Usni, saya tahu, saya telepon dulu Pak Usni. Pak Usni gimana? Cepat cari solusi. Oke, sip. Saya senang nih Kabit yang kabit kasihnya nih mantap nih.
Siap setia, Bu. Korwa siap setia. Mantap. Iya, nih. Alhamdulillah. Dinas Pendidikan juga kepala dinas kita luar biasa support kita. Nah, ini media ini dapat diambil kita. Makanya tadi kita bilang, kita sampaikan Bapak Ibu guru tak boleh ketinggalan. Anak-anak pandai ini kami semua nih. Saya aja kalau tak pandai ini saya bingung-bingung ya. Saya kalau mau gini, saya tanya dulu anak. Itu pun kalau ada anak di rumah tak ada, Bang Abah sendiri. Mau tak mau ternyata bisa juga pelan-pelan. Nggak secakepnya ibu-ibu lah saya ya. Tapi jadilah untuk gini-gini jadilah dikit ya. Nah, Udah bagus, tapi mantap Bun. harus tambah-tambah sedikit pelajaran. Nah, jadi materi apa saja yang kita bisa buat ini, apa yang kita inginkan, semua sudah tersedia di alam maya. Nah, alam maya itu bisa kita memang di awan, bisa di lingkungan sendiri. Nah, kenapa saya nyampaikan di sini bahan cetak aja, ada alat peraga, ada modul. Nah, ini modul ini yang mungkin Bu Nel, Pak Ijal, kita mungkin harus bantu guru bagaimana membuat modul. Modul dari buku-buku itu supaya anak dan modul ini sebetulnya bisa diarahkan ke LKPD tadi. Nah, Siap, jadi modul ini kan ringkasan. Jadi anak tidak baca lagi yang panjang-panjang. Dia ngambil yang pokok-pokoknya saja. Nah, yang pokok-pokoknya ini yaitu tentu mengacu kepada tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi. Walaupun kita tidak menuntaskan kurikulum, maksudnya tuntas kurikulum ini kan tidak dikejar harus selesai semua. Nah, kalau dulu mungkin 100%, sekarang 50%. Kenapa? Tugas yang kita berikan kepada anak tidak full. Kita mengambil tugas-tugas yang anak bisa kerjakan di rumah. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang harus kerja. Semalam saya pergi ke sekolah, itu SMP 11 itu ada Bu Susi ya. Halo, saya bilang gitu, Bu Susi, udah kayak bursa nih Bun. Semua pegang laptop rupanya. Udah kayak bursa M. Cuman nggak ada duit masuknya itu Pak Osni. Udah kayak bursa tapi tak ada duit masuknya. Mengeluh, pakai kami nggak ada Bun. Nah, nanti ya udah, nanti terima uang sertifikasi nanti beli paket dulu diganti. Pengembangan diri tak apa-apa. Ikhlas berbuat. Alhamdulillah ya Pak Osni, guru-guru kita berupaya semua kok Pak. Insya Allah. Nah, ini dia. Nah, apa alternatif solusi? Ini banyak nih solusi yang kita akan berikan. Nih, langkah-langkah pelaksanaan PJJ. Kelamaan ya saya ngomong ya. Lanjut Bun, lanjut. Kalau kelamaan ini saya potong aja ini. Tapi 5 menit lagi Bu. Ya. Ini langkah-langkah PJJ, bagaimana sebelum, saat belajar dan usai. Bisa melaksanakan virtual, bisa luring virtual, LMS, kemudian bagaimana setelah usai. Ini nanti, nah ini juga ini mengganggu sekali. Ini lanjutannya nih. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini penyederhanaan RPP. Nah, bagaimana membuat RPP? Nanti kita RPP Bapak Ibu jangan ragu dan bimbang. Silakan dibuat. Yang penting 3 unsur ada. Nah, apa bedanya RPP BJJ ini dengan RPP kita biasa? Kalau yang biasa kita kan langsung dengan melakukan tatap muka. Kita menggunakan medianya apa? Nah, sekarang kalau kita menggunakannya menggunakan Google Form, menggunakan video, nah munculkan di dalam RPP kita. Jadi RPP itu tidak mutlak harus sama. Yang penting dasarnya ada, mengacu pada KIKD dan tidak memaksakan. Nah, pilihlah pembelajaran yang bisa berorientasi pada murid, efisien, tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itu penting. Nah, formatnya terserah tuh si Bapak Ibu.
mau nih jalan, ada apa? Oke. Nah, ini. Apa tugas yang pertama yang harus kita lakukan? Nah, ini yang pentingnya nih. Sebelum kita membuat RPP itu, petakan dulu KD-nya. Petakan KD-nya. KD mana yang cocok dalam satu semester ini kita sampaikan kepada siswa. Ambil pembelajaran mana yang cocok, kemudian susun rencana pembelajaran, kemudian laksanakan pembelajarannya. Nah, nih biasa nih. Ini yang belum ini, kita memilih KD selama COVID. Nah, pilih KD selama COVID. Nah, pengembangan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu udah juga ada biasa ini bagaimana pembelajaran yang harus dilaksanakan. Kemudian ambil dulu karakteristik pembelajarannya, KD-nya. Nah, tuh. Ini saya lanjut lagi. Model pembelajarannya sama tadi. Ini yang untuk mendorong siswa, menantang, motivasi. Bisa yang penting ada saintifiknya. Kemudian komponen. Nah, ini komponen yang harus ada. Nah, ini sesuai dengan SE nomor 14 2019. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu bisa membuat RPP. Bebas, mau satu lembar, mau lengkap satu lembar tapi itu banyak lampirannya. Mau lengkap-lengkap, mau pakai RPP lama monggo. Itu sudah bagus, tidak ada yang salah. Yang penting Ibu yang buat sendiri, Ibu yang kerjakan sendiri. Nah, ini dia untuk pembelajaran di era new normal baru. Memastikan setiap anak mendapat kualitas pembelajaran yang berkualitas. Nah, kemudian identifikasinya ini harus dilihat tempat tinggal, fasilitas daringnya, apa pekerjaan orang tuanya. Nah, pilih pembelajaran yang cocok, apakah mau daring, apakah luring, apakah gabungan. Terserah pada sekolahnya. Nah, kemudian ini prinsip pembelajarannya. Ini yang pertama orientasi pada anak, kemudian adaptif, terpadu, melibatkan guru, melibatkan orang tua. Ini yang ada di dalam buku panduan itu what, why, how. Nah, ini kalau Bapak baca itu, nah inilah dia ini, yang nomor 4 ini. Siapa? Nah, dengan siapa? Siapa sasaran kita? Nah, ini, baca yang buku panduan. Nah, kemudian yang belum ini nih, yang penting, yang nomor 5, umpan balik. Jangan anak disuruh mengerjakan tugas saja. Nah, kita lupa koneksi, kita lupa mengembalikan. Nah, ini yang paling penting. Oke. Ini media yang bisa digunakan. Nah, ini tadi bisa yang laut ya pakai laut lah, ya kan? Nah, orang tinggi, orang apa tuh? Ini banyak kapal ikan nih mana nih? Tabelan. Nah, tuh nanti bisa tuh orang mantang, ya orang tinggi bisa macam-macam. Disesuaikan. Yang kebun ya pergi berkebun, pergi di kebun. Jadi itu semuanya media. Nah ini untuk SMP, saya ini tadi saya potong-potong. Nah, ini bentuk anunya ya, bentuk format RPP. Tapi ini contoh aja. Coba-coba yang lain nih juga ada. Terserah. Yang penting ada 3 tadi. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nih, contoh-contoh yang lain. Nah, kayaknya thank you itu terima kasih Bapak Ibu. Pas waktunya lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada diskusi lagi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya, sebenarnya ya. Terima kasih. Ya, oke. Ibu Vivi. Halo Ibu Vivi. Masalah. Bu Nina. Ya,
Iya baik Ibu, terima Silakan. kasih kami ucap. Ibu Pipinya mungkin mental keluar ya. Tidak Bu, lagi izin sebentar. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Korwas, Ibu Eryani yang telah memberikan paparannya. Semoga berguna untuk kami semua. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Husni yang telah membuka kegiatan bimbingan pelatihan ini. Semoga ke depannya kita guru-guru di Bintan ini menjadi lebih maju. Kemudian kegiatan ini bisa menunjang kita semua untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh. Baiklah, ini kegiatan kita lanjutkan atau gimana Ibu Nelly? Terima kasih kepada Bunda dan Pak Husni. Jika Ibu dan Bapak ada keperluan, kami persilakan. Kami akan lanjut dengan kegiatan inti kami. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu. Ibu Bapak silakan dibuka videonya. Bu Nel, saya sedikit sebelum saya mohon pamit nih. Oh iya Pak, silakan. Mohon maaf, memang saya tetap mengikuti dari tadi, cuma saya agak bikin gambar saya supaya ada kegiatan lain gitu disambil tadi. Silakan. Jadi gini, sebelum pamit karena ada kegiatan lagi nih, saya apresiasi apa yang disampaikan Ibu Korwas tadi. Perlu kita ingat sebenarnya satu aja intinya itu Bu Korwas ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu guru sekolah binaan, apa yang disampaikan Bu Eri tadi, Bu Korwas, itu tepat sekali. Jadi kita seorang guru tidak hanya memberikan tugas saja, tapi yang penting di kondisi masa COVID ini ada komunikasi antara guru dengan orang tua, itu yang sangat penting. Jadi sebenarnya tidak melihat seberapa banyak tugas yang diberikan anak, tapi seberapa jauh hubungan komunikasi terhadap guru dan orang tua. Nah nanti situ kan kita buka juga komunikasi terhadap dinas pendidikan. Nah jadi yang penting komunikasi itu yang penting. Makanya biar tidak terjadi hal-hal di masyarakat salah paham, yang penting komunikasi terus. Jadi seakan-akan guru jemput bola komunikasinya. Jangan menunggu ada info-info. Jadi guru menanyakan langsung gitu, komunikasi itu. Itu yang sangat penting. Terima kasih Bu Eryani Korwas. Terima kasih Pak Safizal, Bu Nel. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Kabir, terima kasih Bu Korwas. Arahan dan bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan ingat itu. Ya, saya mungkin mohon pamit, tapi kalau mungkin ada yang mau bertanya boleh 1-2 pertanyaan yang bisa dijawab kita jawab. Izin Ibu, izin. Saya minta izin Ibu. Ya. Halo. Ya silakan Ibu siapa? Alhamdulillah kita dibuka pertanyaan oleh Ibu Korwas. Silakan. Izin Ibu. Ibu Bapak acungkan tangan biar kami bisa lihat. Ingin bertanya? Ya, silakan. Kami persilakan. Baik, saya yang ingin bertanya Ibu Viviana. Ya, baik silakan Bu Nina. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Musfira, saya biasa dipanggil Ibu Fira. Saya mohon arahannya kepada Ibu Eryani dan Pak Husni. Jadi begini Bu, kebetulan saya dinas ini di SD Negeri 018 Bintan Timur, itu tepatnya di Batu Licin. Jadi permasalahan kami di sana ada beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone, kemudian sinyal di sana sangat-sangat sulit. Apakah dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu boleh saya terapkan misalnya di dalam 1 minggu, 1 hari saya mengunjungi rumah siswa, kemudian saya bikin kelompok belajar, misalnya terdiri dari 5 anak atau 6 anak, saya bikin kelompok belajar, kemudian saya kunjungi ke salah satu rumah siswa tersebut. Apakah itu boleh diterapkan? Mohon arahannya kepada Bapak Husni dan Ibu Eryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana Pak Husni yang mau jawab atau Bu Lia nih? Silakan Bu Lia. Ya, baik. Saya jawab. Baik.
pembelajaran kan tidak harus daring. Tadi ada pilihan. Yang pertama ada luring, ada daring. Jadi sekolah pilih dulu wali murid mana yang mau daring dan mana yang mau luring. Artinya guru sudah menyiapkan dua-dua materi itu. Nah kalau luring berarti kan dia jemput ke sekolah. Nah itu. Jadi tidak dipaksakan harus daring. Nah tadi kan sudah disampaikan. Yang kedua, selama ibu mengunjungi anak itu boleh sekali Bu. Memang ada ketentuan boleh kita berkunjung, home visit, ya. Tapi ibu mengadakannya harus pengotokolan. Kan kalau misalnya 6 orang, yakin tak anak-anak kita nih sehat semua? Nah mungkin kalau 2-3 orang atau bisa ibu buat keliling belajar bersama, tapi anak protokolernya tetap pakai masker, cuci tangan, itu ibu terapkan, insya Allah boleh Bu. Nah tapi ibu koordinasi lagi dengan kepala sekolahnya. Nah sebetulnya tadi kalau kita menyampaikan permen yang baru ini, itu kurikulum sekolah itu dibuat, kurikulum khusus itu dibuat oleh sekolah. Nah ini harusnya kita Pak Ijal tadi siang nanti ini mau diskusi tentang itu. Bagaimana sekolah membuat kurikulum khusus melaksanakan BDN. Nah tentunya setiap sekolah tidak sama sesuai dengan kondisinya. Ibu Fira tadi ya yang bertanya. Nah duduk bersama dengan kepala sekolah. Asal sekolahnya siap, silahkan. Karena kurikulum sepenuhnya diberikan kepada sekolah. Kita mulai tuh dibaca itu permen yang baru, permen 716 ya. Nah, mungkin itu jawabannya boleh Bu, asalkan protokolnya ya. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, sudah cukup jelas ya Bu Nina, Mas Wira. Ya, cukup Bu, terima kasih. Oke, saya persilakan untuk Bapak Ibu peserta yang lain apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bunda Eryani ataupun Pak Husni. Waktu kita masih ada beberapa menit, dipersilakan. Kayaknya udah jelas semua itu. Sudah jelas ya Bunda, karena penjelasan dari Bunda tadi sudah sangat indah, lengkap sekali pemaparannya. Terima kasih banyak Bunda sudah memberi pencerahan kepada kami untuk bisa tahu kondisi sekarang seperti apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak menyulitkan bagi siswa-siswi kami juga. Bagaimana Bapak Ibu panitia, Umi Nelwati, Pak Sahriza? Kita nggak ada lagi yang mau bertanya, Ibu Bapak. Di chat ada. Kalau sudah tidak ada, saya izin pamit ya, live ya. Terima kasih banyak. Ketuanya Bunda Luas, pencerahannya semua. Foto dulu Bunda. Kita foto bersama dulu. Kalau bisa videonya diaktifkan kawan-kawan semua, teman-teman semua, biar nampak fotonya wajah kita. Oh kita hadir hari ini. Yang belum munculkan fotonya. Dibuka semua Ibu Bapak videonya. Buka semua. Ibu ini Silawati ya masih ada. Kita mulai Bapak Ibu, dari halaman pertama ya. Pertama silakan. 1, 2, ayo tangannya di jempol Ibu Bapak. Angkat tangannya, jempol. Ya. Halaman 1. Lanjut halaman 2. Bapak Usni masih ada ya? Ayo Ibu Bapak yang masih videonya belum buka, silakan dibuka. Videonya. Di jempol, 2 tangan Ibu Bapak. Masih banyak nih yang belum buka. 1,
2, 3. Oke. Udah. Di lembar ketiga, jadi kita nih banyak lembaran nih, Bu. Ada 3 lembaran. Oke, siap? 1, 2, pasang senyumnya. 3. Oke. Terima kasih Ibu Bapak semua. Terima kasih Bunda. Bunda izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara pembukaan pelatihan guru inovatif Sekolah Binaan tahun 2020 telah kita laksanakan dengan baik. Untuk berikutnya, jadwal kita hari ini akan berlanjut nanti pukul 13.30 ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bergabung. Bagaimana Bu Nel, apakah melalui Zoom ini atau langsung ke dalam Teams? Sepertinya kita ulang kembali dulu bagaimana cara masuk ke tim tadi, karena semalam hanya 12 orang. Ini Oke, kita akan lanjutkan mencoba masuk ke akun Microsoft Teams ya Bu ya. Sekarang ya Bu. Iya, silakan share kepada Bapak Ibu yang ingin share screen untuk bisa menunjukkan bagaimana caranya masuk menggunakan akun guru inovatif ke dalam aplikasi Teams. Oke, silakan Ibu Bapak, kita coba praktek bagaimana cara masuk ke Teams. Berkemungkinan ada Ibu Bapak yang masih kesusahan untuk masuk ke tim. Cuman kami di sini untuk share tidak bisa karena kami sudah masuk di dalamnya. Jadi kami persilakan Ibu Bapak yang belum mencoba masuk ke Teams menggunakan akun email dan passwordnya, dipersilakan untuk share di sini. Ibu Bapak buka laptop, kemudian buka Google boleh, Mozilla boleh. Kemudian Ibu arahkan kursor ke share screen. Nanti terbuka share screen-nya. Diklik desktop yang sudah menampakkan Chrome atau Google-nya tadi. Kemudian share. Nah, kami akan pandu dari sini, Bu Bapak. Oke, Bu Mesra Lestari, silakan. Ya. Ibu Bapak yang lain silakan dicatat boleh. Langsung dicobakan di laptopnya juga boleh. Mana Ibu Mesra tadi? Bisa keluar ya? Ya, silakan Bu. Bisa. Ya, matiin dulu. Suara Bunda kedengeran. Share-nya Ibu tekan, share screen. Tadi sudah masuk. Ayo, silakan Bu Pipi. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini kesempatan yang bagus sekali. Jadi kita bisa dipandu langsung untuk membuka akun guru inovatifnya. Jadi nanti kalau seandainya ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung mendapat solusi di sini. Jadi nggak usah ragu-ragu, tak usah malu-malu. Kita di sini, kami di sini semua dalam proses belajar. Jadi kita sama-sama membantu. Silakan Bapak Ibu. Untuk nama email akun guru inovatif beserta password yang sudah didapat, apakah udah standby bersama Bapak Ibu?
Oh ini Bu Ya, Bu Metra sudah masuk. Silakan. Metra ya Bu. Ya silakan. Zoom-nya diklik dulu, Bu. Di minimize saja, minimize. Ibu ambil Chrome ya, Bu Pipi ya. Iya Bu. Bisa dari browser Chrome, Mozilla ataupun yang lainnya, silakan. Oh, bukan. Itu Ibu tanda kurang itu aja tekan. Yang ada Bukan. sebelah kirinya Bu. Tanda strip. Strip. Di sebelah kiri tanda silang ada tanda strip Bu untuk meminimasi zoom-nya, silakan diklik. Oh, keluar lagi ya Bu ya. Keluar lagi. Keluar lagi. Oh, udah nih. Diulang lagi, Bu. Silakan boleh dicoba lagi, Bu. Iya, Bu Kartini. Oh, ini Bu Kartini ya? ini dari Bu Kartini menggunakan HP ya, Bu? Iya, Bu. Silakan, Bu. HP gimana, Bu? Coba aja, Bu, kita pandu. Coba aja, Bu. Ini dokumen, foto, web, URL, bookmark, Share-nya Ibu tadi sama coba. screen wide. Screen wide. Iya, Bu. Bu. Kemudian Ibu menuju ke browsernya, Bu. Di HP Ibu ada browser apa? Berarti saya harus keluar dari sini. Tapi kalau di HP harus di-download Play Store dulu ya, Bu Pipi. Kalau untuk Microsoft Teams-nya, iya, Bu. Iya, di-download dulu. Bu Kartini, apakah sudah mendownload aplikasi Microsoft Teams-nya, Bu? Saya sudah pernah download, Bu. Cuman udah masukin akun yang dari Guru Inovatif, tapi passwordnya nggak bisa, Bu. Disuruh ganti password. Oh ya, memang pada saat pertama kali masuk, setelah password yang dapat itu kita masukkan, diminta untuk mengganti password, Bu. Untuk mengganti password yang baru ini, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Disarankan yang mudah Bapak Ibu ingat, kalau perlu dicatat supaya nanti untuk masuk berikutnya tidak mengalami kesulitan. Soalnya kalau nanti passwordnya lupa, yang dibuat yang baru itu susah, Bu. Oh ya, berarti nggak masalah ya, Bu ya, kalau kita ganti sendiri ya? Nggak masalah. Memang pada saat login pertama diminta untuk password yang dari. Iya, betul. Belum tahu. Saya lagi ngerti. Nanti udah paham saya cari. Kalau belum paham. Ya, insya Allah udah bisa, Bu. Sama-sama. Kalau bisa Terima kasih. masuk ke Microsoft Teams yang ada di HP Ibu, supaya yang lain Bapak Ibu bisa tahu juga kalau nanti mungkin ada yang pakai laptop, bagaimana, kalau pakai HP bagaimana, Bu, silakan. Oh ya, bentar ya, Bu. Saya keluar dulu. Sambil menunggu Ibu Kartini untuk
bisa share screen lagi. Saya persilakan, mungkin Bapak Ibu yang lain mau mencoba dari laptop ataupun HP-nya, silakan Bapak Ibu cari titik 3 ataupun gambar yang hijau. Kalau di laptop ada share screen, ada tanda panah ke atas, silakan diklik untuk bisa menampilkan apa yang ada di layar laptop atau HP Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa bantu caranya masuk ke akunnya. Ya, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dari Tambelan ya, Pak. Ya, Bu. Bu, mohon izin, Bu. Silakan, Pak. Iya. Nah, tapi ini Bapak masih berarti kalau Bapak ini nampak. Bentar, Bu ya. Iya, Pak. Office.com, Bu ya. Office.com, iya. Mana masuk, Bu? Terus, Bu, interupsi, Bu. Bu. Bapak belum terlihat di sini, Pak, untuk share screen-nya. Bu. Bentar, Bu. Oh, ini enggak. Bentar, Bu. Nampak, Bu ya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya. Ini, Bu. Oke, Ya, Pak. betul. Ya, Bu ya. Mungkin Bapak bisa ulang dari membuka browser dan mengetik office.com-nya, Pak, ya, supaya peserta yang lain. Ya. Ya, Bu. Di sini ya, Bapak Ibu, sambil Bapak jelaskan boleh, Pak, kita ketik office.com. Dari browser. Mas juga? Ini, Bu ya. Ya, kemudian kita klik yang merah ya, Pak, sign in. Tangan, coba tanya sama Kak Kandi dulu. Ibu ya. Cara suaranya Ya. gimana? Oh, lagi sibuk. Nggak bisa. Saya ganti browser aja, Bu ya. Boleh, Pak, silakan. Iya, Bu. Ya, saya ganti browser. Ibu sama Ibu share tak, Bu? Aduh, Bu, hidup aku kan. Oh, ini. Saya keluar dulu, Bu ya. Boleh, Pak. Ini yang malam tadi itu kan. Punya Pak Bob nih. Yang malam tadi itu kan. Iya. Saya keluar dulu, Bu. Bapak Ibu yang dari udah, Bu. Tambelan, kayaknya di sini ramai ya, Pak, ya. Nanti mungkin bisa bergantian mempraktekkan memasukkan akun untuk teman-teman yang lain supaya lebih jelas. Nanti mungkin teman Bapak ada yang bisa mempraktekkan lagi, kami persilakan, Pak. Silakan, Pak, dilanjutkan. Ya, Bu. Ini yang udah punya akun atau mau ganti password, Bu?
Kalau bisa Ya. yang belum pernah masuk, Pak. Iya Pak, betul Pak. Yang mau ganti password tuh ya? Iya, karena Ya. gini Pak, teman-teman masih banyak yang mungkin belum masuk ke dalam Office 365 ya. Jadi lebih baik kalau misalnya bisa diarahkan dari akun yang belum ganti password, Pak. Iya, Bu. Bentar, Bu. Baik, Pak. Nah, Ibu Nel juga udah bergabung kembali. Terus, Bu? Halo, Bu. Bapak udah klik sign in belum ya, Pak? Jadi kapal. Ya, sign in. Lagi di kapal. Coba telepon. Bapak klik tulisan sign in, Pak. Iya, Bu, udah nih, Bu. Ini password yang itu, Bu ya? Di tampilan saya belum berubah, Pak. Masih di halaman depan Office Ini yang belum terbuka. yang saya punya udah, Bu. Sinyal ya kayaknya. Udah masuk. Oh, sinyal mungkin ya, Pak ya? Ya? Sinyal Di kayaknya sini Pak, belum bergerak. Kalau punya saya udah enter password nih, Bu, arahannya. Oh iya, Pak. Kami masih di sign in, Pak. Masih di welcome to Ya, office. sign in. Sinyal mungkin ya, Pak. Saya reload aja, Bu ya. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Ini, Bu. Belum berubah, Pak. Gimana, Bu? Udah, Bu. Udah saya reload 2 kali. Di saya belum berubah, Pak. Di layar Bu Nina bagaimana, Bu? Belum berubah juga, Bapak Ibu. Masih di welcome to office. Atau coba dimatikan share screen dulu, habis itu ulangi share screen lagi, Ulang Pak. lagi, Bu ya. Soalnya masih di welcome to office di kami semua. Purple SP. Ya, Bu, saya ulang, Bu ya. Gimana, Bu? Oke, Pak. Bapak Ibu yang lain silakan sambil diperhatikan. Silakan, Pak, dilanjut. Baik, Bapak silakan masukkan email akun Ya, Bu. guru inovatifnya. Bapak Ibu yang lain silakan diperhatikan cara untuk masuk ke dalam akun Microsoft Office 365. Gimana, Bu? Udah muncul, Bu ya? Enter passwordnya. Iya, sudah, Pak. Baik, ini silakan dimasukkan passwordnya ya, Pak. Ini Bapak akunnya sudah pernah masuk atau baru pertama, Pak? Belum. Pertama kali nih, Bu. Pertama kali, ya berarti bisa untuk contoh kepada Bapak Ibu yang lain. Untuk pertama kali masuk, kita masukkan password yang asli, yang kita dapat. Kemudian kita Ya, klik Bu. sign in. Sign in, Bu ya. Iya, Pak. Udah, Bu. Oke.
Di baris yang pertama itu kita klik current password-nya itu yang asli ya Pak ya, yang tadi kita masukkan di depan. Ya, yang ada huruf dan angka. Masih berlanjut. Oke, di bawahnya silakan Bapak persiapkan password baru yang mudah diingat, ada kombinasi huruf besar, kecil, kemudian angka, minimal 8 karakter kalau tidak salah saya, Pak. Kalau bisa supaya tidak lupa nanti boleh dicatat. Begitu juga Bapak Ibu yang lain supaya password yang sudah dimasukkan sebagai pengganti password yang asli dicatat baik-baik, boleh di kertas, di buku, atau di HP supaya tidak lupa. Silakan, Pak. Nah, di bawahnya kita ulangi password yang baru ya, Pak ya, sebagai confirm, memastikan password yang baru untuk pengganti password yang lama. Setelah kita masukkan confirm passwordnya, klik sign in kembali. Kalau ada pilihan untuk menyimpan password, bisa diklik save ya Bapak Ibu, simpan supaya pada saat kita masuk ke akun itu lagi tidak repot-repot kita mengulang memasukkan passwordnya. Oke, tampilannya sudah begini ya Bapak Ibu. Ini boleh disilang aja Pak. Sudah Bu. Oke. Setelah itu, Bapak belum pernah download Microsoft Teams ya Pak, berarti Pak? Belum. Kita cari di tampilannya ini kalau di laptop Bapak, di sebelah kiri di bawah tanda plus, ada di situ aplikasi-aplikasi dari Microsoft Office 365 yang di atas mulai dari Word, warna biru, Excel. Nah, bisa juga diubah tampilannya seperti ini. Jadi ada aplikasi-aplikasi. Kita klik yang warna biru keunguan, ada gambar huruf T, ada beberapa orang. Itu ya Pak ya, tulisannya Teams. Yang tim ya? Nah, silakan diklik di situ. Iya. Kita sambil menunggu, ini adalah proses penginstalan aplikasi Microsoft Teams. Mungkin akan memakan waktu beberapa menit ya Bapak Ibu. Ada yang tampilannya di sebelah kiri atas seperti ini, atau ada juga yang sebelah kiri bawah biasanya. Ada garis melingkar-lingkar mutar-mutar, itu berarti dia masih menunggu loading untuk penginstalan. Kok itu bawa bel? Gimana Bu? Pak, itu ada keluar sign in tadi. Saya kok apa saya salah lihat ya Pak? Ibnu Nazarnya I-nya huruf besar atau kecil ya Pak? Ada survei dari peserta. Bikin lagi. Ulang lagi Bu ya? Oke, kita coba Pak. Mudah-mudahan bisa. Oke, Ibnu berarti Nazar itu ada guru inovatif namanya. Ada. Diminta untuk Ada Ibnu masukkan Nazar. kembali password yang baru Pak, karena tadi kita sudah Buat survei mengganti. dari tentang pemateri, penyajiannya, materinya, suaranya. Ya.
Oke, Bapak klik save. Di situ ada pilihan save, itu yes. Save warna biru bawah, Pak, supaya password Bapak tersimpan. Oke, itu yes. Udah Bu ya? Mau di checklist don't show this again boleh, supaya tak muncul lagi yang di tengah. Kemudian klik yes, boleh. Oke. Jadi ya. Untuk nama akun Guru Inovatifnya, apakah sudah betul seperti itu dan password tadi sudah cocok, Pak? Coba tengok itu. Bentar, Bu. Iya, Pak, silakan dicek kembali. Coba tengok mana HP huruf I-nya itu memang huruf besar. Ibnu Nazar. Saya tengok sini. Saya tengok. Ibnu Nazar. SD. Ibnu Nazar. Yes. Maaf Bapak, tadi Bapak memulainya dari office.com ya? Iya Bu, iya Bu. Untuk passwordnya apakah bisa dilihat, Pak, itu hurufnya besar kecilnya apakah sesuai dengan yang dimasukkan pas ganti password ya, Pak? Kalau Bapak klik caps lock kan biasanya besar semua tuh, Pak. Untuk akunnya sepertinya I-nya itu besar, Pak. Saya lihat di grup Ibnu Azhar, I-nya itu besar. Ya, bisa Bapak cek sebelah kanannya itu ada gambar mata, mungkin maksudnya bisa dicek di situ, Pak, huruf besar kecilnya apakah sudah cocok? Besar kecil, angka, udah ya, Pak? Belum ada angka itu, Pak. Ada ya, 1. Guru olahraga. Udah ya. Huruf I-nya itu yang harus diganti dengan huruf besar. Mungkin di username-nya kali Bu ya? Username-nya, Pak. Ya, username-nya Pak, huruf I-nya itu harus huruf besar. Ubahnya gimana Bu? Itu username-nya bisa dirubah nggak Bu username-nya? Username yang tersedia I Bapak besar, Pak. Ya, maksudnya ini bisa dirubah nggak Bu? Soalnya kayaknya udah kesimpan huruf kecil ini Bu. Oh, simpannya. Coba di clear history di browsernya, Pak. Jadi nanti kan terhapus history yang sudah kita masukkan itu. Di clear history dulu di browser, baru buka browser ulang, baru login ulang. Ya, di clear Bu ya. Oh, udah banyak. Udah Bu, udah di clear. Oke, berarti kita sign in lagi ya, Pak. Restart dulu, Pak. Atau mungkin akun Google Bapak tak? Waktu mendaftar berbeda dengan akun Google di laptop yang Bapak pakai. Ini apakah perlu diceklis dulu ya, Pak? Waktu membersihkan tadi.
mungkin sign in dengan akun yang tadi bisa diceklik supaya dihapus. Kawan. Oh, nah ini Pak, ini Bapak login Microsoft Online. Harusnya bukan microsoftonline.com, microsoft.com aja. Coba Bu ya. Ya Pak. Ya Pak, coba Microsoft lagi, ulang dari awal. Office.com Pak. Nah, ya. Nah, langsung ke situ ya. Atau mungkin Bapak pernah mendaftar dengan akun lain tak? Ini baru pertama kali nih Bu. Baru pertama ini ya. Next. Itu I-nya tetap kecil ya, Bu? Di sini ini enggak Atau di Guru Inovatif nama Ibnu Nazar ada yang besar ada yang kecil gitu ya Bu? Ini akun Google Bapak, coba cek apa nama akun Google Bapak, apakah sama dengan email yang didaftarkan kemarin? Udah sinkron belum? Jadi kita boleh banyak punya akun Google, tapi kita sinkronkan gitu. Macam kami misalnya nelwati.mpd@gmail.com. Nanti ada lagi emailnya nelwati_pengawas2020@gmail.com. Nanti ada lagi uminelwati@gmail.com. Nah, ketiganya itu harus kita sinkronkan. Jadi mau dibuka di mana aja dia bisa, Pak. Coba akun Google Bapak. Oh, Bapak belum ini. Belum sinkron dengan Gmail Bapak. Nah, tuh sin. Kalau pakai email saya gimana Bu? Masuk ke akun ini. Ke Google. Ya, pakai email kawan. Turn on sinkron nih Pak. Turn on sinkron Pak biru. Oke. Nah, tuh Bapak masuklah dengan email yang Bapak mendaftar kemarin. Dan ada bukti menjauh rumah Cina. Jauh jalannya. Ya, Pak, maksud di depan mah. Depan agak bos keluar ramai.
Jadi buat air dosa di sini. Jadi buat air dosa di kelas. Di sini kalau Nah, ini kita mulai dari awal lagi ya Pak. Berarti username dari awal Bu ya. Iya Pak. Huruf besar kecilnya I besar Pak, jangan salah lagi. Iya, iya. Ini Bu ya. Iya Pak, lanjutkan Pak. You can sign up here right yang naik ke